Sekarang sedang beredar pandangan bahwa dalam Islam sistem pembayaran cash on delivery atau COD itu haram. Ramadan ibadah puasa? No. Ramadan bubarin ibadah? Yes. Cuma gara-gara jawab Waalaikumsalam, konten kreator ini dikira muslim. Agak aneh ya. Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Pada video kali ini, kita kembali mereaction beberapa video TikTok yang muncul di beranda saya, khususnya di masa-masa puasa ini. Karena sekitar 3 atau 4 video sebelumnya juga masih membahas seputar hal itu. Dan salah satu video yang ada nanti di video ini yaitu tentang ajaran Islam yang mengatakan bahwa sistem pembayaran COD itu haram. Oleh sebab itu tonton video ini sampai selesai supaya kalian tidak salah paham dengan isi video-video yang akan kita reaction. Langsung aja kita ke videonya. Ya, ini kita membahas dulu video. Baik, kita mereaction dulu video yang pertama dari Gerakan Peace ID, tanggapan mereka tentang pembayaran gereja atau ibadah di Bandung. Nanti kita akan menyaksikannya. Ramadan ibadah puasa? No. Ramadan bubarin ibadah? Yes. Narasi ini lagi viral karena aksi penolakan ibadah umat Katolik di Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Warga yang menolak tergabung dalam forum komunikasi warga Arca Manik Berbineka. Berbineka kok bubarin ibadah kelompok agama minoritas? Absurd banget. Anyway, mereka ramai-ramai menolak gedung serbaguna atau GSG yang dipakai buat ibadah misa pada 5 Maret kemarin. Mereka juga pasang spanduk bertuliskan, "Kami warga Arca Manik Endah menolak keras pelanggaran fungsi GSG Jalan Ski Air 19 menjadi rumah ibadah." Demo digelar di depan GSG sambil teriak-teriak takbir. Bahkan ada orator aksi yang provokasi warga dengan bilang sekarang ini bulan jihad. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita nggak bakal mundur sebelum mereka bubar, katanya disambut teriakan takbir. Warga mengklaim protes ini bukan cuma soal agama, tapi soal aturan penggunaan gedung. Katanya masalahnya ini soal alih fungsi lahan. Juru bicara warga intoleran itu, Roynul Balat, bilang GSG ini harus dipakai sesuai IMB, yaitu untuk kegiatan sosial dan budaya. Alasan ini langsung ramai dikomentari netizen, bahkan ada yang nyinyir. "Gua muslim malah malu, kita juga sering alih fungsi, Monas dipakai sholat berjamaah, lapangan bola buat sholat id," kata netizen. Kuasa hukum Forum Warga Arca Manik Berbineka, Anton Minardi, minta Pemkot Bandung turun tangan. Dia meminta pemerintah stop kegiatan gereja di GSG. Katanya, perubahan fungsi GSG jadi tempat ibadah nggak sesuai dengan IMB yang ada. Buat info aja ya, GSG ini sudah berdiri sejak tahun 1989 dan sering dipakai buat berbagai kegiatan warga. Wakil Ketua Forum RW, Mukhjazuli, juga bilang GSG boleh kok dipakai buat kegiatan masyarakat, termasuk ibadah. Katanya, sejak tahun 2022, umat Katolik pakai GSG sebulan sekali buat misa, lalu belakangan jadi 2 kali sebulan. Masalah mulai muncul ketika ada dugaan pihak Gereja Santo Yohanes melarang aktivitas lain di GSG. Warga geram karena katanya kegiatan seperti taekwondo atau bulu tangkis dilarang. Bahkan ada juga dugaan kalau ada jual beli sertifikat antara developer dan pihak gereja. Intinya, status GSG ini dianggap masih nggak jelas. Kalau itu fasilitas umum, kenapa bisa diperjualbelikan? Asal tahu aja, GSG berdiri di atas tanah Gereja Santo Yohanes sejak 1980-an. Perwakilan Gereja Santo Yohanes, Yosep, bilang ketika izin pendirian gereja nggak dikasih, makanya didirikan GSG. Sekarang ada 1.400 umat Katolik di Arca Manik yang butuh tempat ibadah. Gedung ini pun dipakai umat Katolik buat beribadah, tapi tetap terbuka buat kegiatan warga sekitar. Sebagian netizen curiga alasan alih fungsi ini cuma akal-akalan warga intoleran aja. Soalnya kasus kayak gini bukan pertama kali terjadi. Warga minoritas atau non-muslim sering disudutkan dengan alasan izin gedung. Pendirian rumah ibadah mereka sering dipersulit. Ibadah mereka dibubarin dengan alasan gedung yang dipakai nggak mendapat izin. Yang lebih bikin miris, penolakan warga Arca Manik ini terjadi di bulan Ramadan.
bulan yang seharusnya jadi momen berjihad melawan hawa nafsu, bukan malah melawan non-muslim. Kita berharap Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat memberikan perhatian pada kasus intoleransi ini. Kita percaya Kang Deddy bisa mengembalikan hak beribadah kelompok agama minoritas sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi kita. Kita percaya Kang Deddy, karena Kang Deddy punya rekam jejak sebagai kepala daerah yang mendukung keberagaman dan berani melawan kelompok intoleran. Kang Deddy dan warga Jawa Barat, yuk kita rawat terus keberagaman. Iya betul, ya jadi memang untuk Kang Deddy ini ya harus menindaklanjuti hal ini ya, karena dianggap ya mempunyai kapasitas untuk melakukan hal yang demikian. Seperti yang dibilang Pak Permadi aktivis, bahwa ini sebenarnya bukan soal izin-izinan, tapi soal lebih cenderung kepada soal intoleran. Oke, ini ada tanggapan mas-masnya, coba kita dengar lagi. Ini adalah proses pembubaran ibadah di Arca Manik, Bandung yang dilakukan oleh sejumlah oknum masyarakat yang beragama Islam terhadap umat Katolik yang sedang beribadah. Video ini diposting oleh akun Instagram Permadi Aktivis 2. Di dalam postingannya, Permadi menuliskan, "Umat si paling damai, siang-siang di bulan Ramadan mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arca Manik, Kota Bandung. Subhanallah, sungguh umat yang toleran." Mari kita lihat postingannya. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini Di situ terlihat ada beberapa anggota polisi yang berjaga-jaga, tapi ya sudah pasti hanya berjaga, tidak mungkin melakukan tindakan tambahan. Dan pertanyaan saya seperti ini kan bulan Ramadan. Apakah teman-teman yang sementara berpuasa lalu melakukan kegiatan pembubaran ibadah itu, apakah puasanya batal atau justru mendapatkan pahala yang besar? Kalau memang di dalam ajaran teman-teman ada tertulis bahwa membubarkan ibadah orang lain di bulan Ramadan akan menambah pahala berkali-kali lipat, teman-teman bagikan ya di kolom komentar supaya orang Kristen baca dan tahu. Dan saya yakin ketika mereka tahu, mereka pasti akan sangat-sangat ikhlas. Karena orang Kristen memang diajarkan untuk mengasihi, walaupun sakit, tapi tetap harus mengasihi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kalimat dari mas-mas ini yang terakhir itu, orang Kristen itu mengasihi walaupun itu menyakitkan. Dan itu fakta ya. Karena Kristus pun mengajarkan orang Kristen demikian, walaupun menyakitkan ya harus tetap mengasihi. Jadi nggak apa-apa ya, jujur aja kan gitu. Dengan ajaran yang harus memang diikuti. Oke, ini lagi videonya, kita coba tonton. bubarkan! Kita juga sebagai warga negara, sebagai warga punya hak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Wah, lumayan parah juga ya. Tapi dari dua tadi yang menanggapi gerakan Peace ID sama mas-mas yang sebelumnya tadi, mereka memberikan satu statement bahwa ya yang sudah beredar itu bahwa bulan Ramadan itu bukan soal bulan puasa lagi, tapi justru Ramadan itu menjadi bulan untuk bubarin ibadah. Oke, kita next lagi. Ini ada tentang gerakan Peace ID lagi. Salah satu tiktokers yang menjawab Assalamualaikum dengan Waalaikumsalam akhirnya dianggap sebagai orang Islam. Oke, coba kita tonton dulu ya. Cuma gara-gara jawab Waalaikumsalam, konten kreator ini dikira Muslim. Agak aneh ya. Ini yang dialami sama konten kreator TikTok @esmekla. Dia cerita soal momen ditawarin dagangan yang identik dengan budaya Islam. Mungkin kita sebut aja kaligrafi lah ya. Assalamualaikum, sapa si penjual. Yang langsung dijawab spontan sama si kreator, Waalaikumsalam. Terus si penjual tawarin kaligrafi itu sambil nanya, apa udah punya atau belum? Bahkan dia kasih harga cukup terjangkau, 35.000 per lukisan atau 100.000 lah dapat 3. Si perempuan yang ternyata beragama Kristen ini berusaha menolak dengan halus, tapi si penjual tetap maksa, bilang kaligrafi itu bisa mempercantik rumahnya. Sampai akhirnya si kreator jujur, "Bapak, mohon maaf, saya Kristen." Lucunya, si bapak malah menjawab hal yang dia pahami tapi keliru. "Maaf ya mbak, saya nggak tahu kalau mbaknya Kristen, soalnya tadi
mbaknya jawab waalaikumsalam, jawab si penjual. Momen ini bikin si kreator bingung dan akhirnya curhat di TikTok. Emang orang Kristen gak boleh jawab waalaikumsalam? Masa dia assalamualaikum, gue jawab shalom? Gak mungkin dong, katanya sambil bercanda. Dia juga bilang kalau dia muslim, mungkin dia bakal beli. Lah, saya kan Kristen, masa mau ditaruh di samping Yesus gitu, samping salib gitu ucapnya. Videonya langsung viral dan banjir komentar netizen. Ada yang dukung, ada yang enggak. Kalau mbaknya sadari, itu adalah sinyal kalau mbak sedang diberikan hidayah. Semoga hidayah itu akan masuk ke mbak dari cara yang lain. Allahu Akbar, tulis netizen. Waalaikumsalam itu bahasa Arab, bukan bahasa Islam, tulis netizen lain. Jadi gimana sih sebenarnya aturan salam ini? Dalam Islam, Assalamualaikum itu doa keselamatan dan kedamaian. Bukan sekedar sapaan, tapi punya makna mendalam. Beberapa referensi sih bilang, non-muslim boleh jawab Waalaikumsalam sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan. Tapi ada juga pendapat yang nggak memperbolehkan kalau non-muslim duluan yang ngucapin salam. Kalau muslim dikasih salam oleh non-muslim, jawabannya cukup Waalaikum atau Waalaikumsalam tanpa tambahan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di beberapa kalangan ada yang nganggep salam itu eksklusif buat muslim. Jadi kalau ada yang jawab salam, langsung diasumsikan muslim. Tapi ini bukan berarti non-muslim dilarang total buat jawab salam ya. Faktanya, banyak juga yang pakai ini sebagai bentuk kesopanan. Kisah ini jadi reminder buat kita semua. Salam itu bentuk penghormatan, bukan sekedar label identitas. Kalau seseorang jawab salam, bisa jadi karena adab dan kebiasaan, bukan karena pura-pura jadi muslim. Di masyarakat yang beragam, lebih baik kita utamakanlah sikap saling menghormati. Nggak perlu deh buru-buru menghakimi seseorang cuma dari satu kalimat. Yuk, utamain adab dibanding sibuk nyari perbedaan. Iya betul Ida, jangan buru-buru menghakimi orang lain hanya karena cara jawabnya. Karena belum tentu orang yang di luar sana itu atau yang tidak beragama Kristen kalau dibilang shalom, belum tentu dia berani menjawab shalom juga. Tapi kalau orang Kristen pasti berani menjawab sesuai dengan apa salam di dalam agama Islam. Itu pasti berani karena di agama Kristen itu nggak pernah takut soal masalah iman itu, karena bagi orang Kristen itu tidak pernah mengganggu iman gitu. Oke, kita coba tonton dulu video dari mbaknya yang dimaksud tadi, yang dari akun Kamela itu tadi ya. Sorry kalau saya salah, tapi dari akun yang disebut sama Gerakan Pisadi tadi. Coba kita tonton videonya yang dimaksud supaya kita paham kronologinya. Lu tahu tulisan-tulisan Islam yang ada Allah-Allahnya kan? Itu tuh kayak frame yang kecil-kecil yang bisa dipajang di atas meja ataupun di dinding gitu loh. Gue nggak tahu itu tipe lukisannya apa, gue nggak tahu ya. Ada abang-abang nih nyamperin gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau nawarin ini. Ini udah punya belum? Lumayan buat mempercantik rumah. Harganya 35.000. Kalau 100.000 dapat 3, Bu. Enggak, Pak. Terima kasih. Ini, Bu, satu aja. Lumayan buat mempercantik rumah. Yang ini udah punya belum? Aku tetap bilang, enggak ya, Pak. Terima kasih. Dia nih agak maksa dan makin deket gitu ke gue, kayak, nih tuh bagus, saya buat sendiri gitu. Oh, buat sendiri, bagus Pak, tapi nggak dulu ya Pak, terima kasih. Masih belum pergi juga nih abang. Bukan begitu ya, bukan saya menolak, bukan. Tapi ini apakah kurang jelas? Jujur kalau saya Islam, ya kalau saya seorang Muslim, saya beli. Ini dalam hati gue ya, ini cuma dalam hati gue doang nih. Lah masa mau ditaruh di samping Yesus gitu, samping salib gitu. Ya akhirnya apa? Akhirnya karena dia sedikit memaksa, akhirnya gue bilang, Bapak mohon maaf saya Kristen. Saya pikir tadi mbaknya Islam. Maaf ya mbak, saya nggak tahu kalau mbaknya Kristen. Soalnya tadi mbaknya jawab Waalaikumsalam. Tanya, emang orang Kristen nggak boleh jawab Waalaikumsalam? Masa dia Assalamualaikum gue jawab Shalom? Gak mungkin dong. Ya betul, seperti apa yang saya bilang tadi ya. Jadi dari kronologi kakak ini ya betul tadi apa yang disampaikan sama admin Gerakan Peace ID itu. Ya gitulah, cepat-cepat menghakimi hanya gara-gara jawaban toh. Dan sebenarnya dia orang Kristen. Dan saya juga berpikir, emangnya kalau dia beragama Islam pun, kenapa dia harus dipaksa harus membeli kaligrafi itu? Tapi ya mumpung ada di agama Kristen ya, masa harus dipampang di samping foto Tuhan Yesus, kan nggak mungkin ya. Oke, kita nonton beberapa video lainnya tentang war takjil. Ini ada 3 video atau berapa video ini?
Ada dua. Ya itulah, jadi itu hanya sekedar POV mereka sebagai orang nonis yang beragama Kristen, ya mereka ikut war takjil, oke? Sekarang sedang beredar pandangan bahwa dalam Islam sistem pembayaran cash on delivery atau COD itu haram. COD ini kan pembayaran yang dilakukan saat barangnya diterima pembeli. Ini adalah sistem pembayaran yang sekarang diterapkan dalam transaksi online. Hampir semua marketplace, Shopee, Lazada, Blibli, dan yang lainnya menawarkan COD sebagai salah satu modus pembelian. Nah, COD ini sekarang dipersoalkan atas dasar Islam. Ini misalnya diutarakan oleh seorang netizen dalam video yang diposting oleh akun Instagram Lis1229. Kata dia, COD ini bermasalah karena dalam sistem pembayarannya pihak penjual dan pembeli sama-sama berhutang. Ketika terjadi transaksi, penjual belum menyerahkan barang, pembeli juga belum menyerahkan uang. Jadi hutang ketemu hutang, tunda ketemu tunda, ucapnya. Tapi apa iya Islam melarang COD karena alasan hutang ketemu hutang? COD ini kan diterapkan untuk menghindari ketakutan penjual mengelabui pembelinya. Pembeli sudah menyerahkan uang, tapi barang yang dipesan tidak dikirimkan. Karena itu dalam COD, pembeli baru bayar ketika barang datang. Ternyata sistem pembayaran seperti ini direspon positif oleh masyarakat. Para penjual online pun kemudian marak menerapkan pembayaran seperti ini. Kabarnya sistem pembayaran seperti ini berhasil meningkatkan transaksi belanja online. Kelompok Islam yang menolak COD menganggapnya haram dengan merujuk sebuah hadis Nabi menunjukkan Rasulullah melarang jual beli utang dengan utang. Transaksi dianggap utang karena setelah melakukan akad, pembeli dan penjual berpisah tanpa ada serah terima barang dan harga. Serah terima barang dan pembayaran baru terjadi ketika kurir telah sampai di alamat tujuan. Hal ini yang membuat sebagian umat Islam menolaknya. Tapi menolak COD ini bukan pandangan mayoritas Islam ya. Sebagai Muslim tetap menganggap transaksi ini layak dilakukan, tapi dengan sejumlah catatan. Misalnya aja, ketika pembeli memesan barang secara online, maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi, melainkan dinamakan proses janji beli. Artinya, si pembeli tidak punya kewajiban membayar walau dia sudah memesan. Atau bisa juga pembeli diberi opsi untuk memilih melanjutkan jual beli atau menolaknya. Artinya, kalau ternyata pas barang datang, ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan, pembeli bisa menolak membayar. Belakangan memang sejumlah marketplace menerapkan ketentuan itu. Mereka menyebutnya pembayaran COD cek dulu. Jadi si pembeli berhak mencek dulu barang pesanannya, setelah datang baru memutuskan untuk membayar atau tidak. Bagaimanapun, kayaknya sih sebenarnya sistem COD ini cenderung merugikan pihak penjual dan juga penyedia jasa pengiriman. Sekarang aja udah sering terdengar kabar bahwa ada para pembeli yang berubah pikiran dan membatalkan pembelian saat barangnya sudah datang. Begitu juga ada kasus-kasus di mana ketika barang datang, si pemesan tidak berada di tempat sehingga pembayaran tidak bisa langsung dilakukan. Yang lebih buruk, kegagalan pembayaran barang COD ini juga merugikan pihak pengirim barang. Banyak kurir mengaku tak dibayar penuh kalau pembeli tak jadi bayar. Karena itu, bila para pemuka agama mau melindungi konsumen, sebaiknya mereka mengeluarkan fatwa yang mempertimbangkan kondisi-kondisi itu dan bukan sekedar menghalalkan berdasarkan hukum sosial masa lalu. Yuk bijak beragama. Jawab kalimat terakhirnya, yuk bijak beragama. Berarti seolah-olah ya dengan mengambil keputusan yang tidak bijak seperti itu, memang nggak bijak gitu loh. Oke, ini ada seorang Pak Polisi, kita coba tonton. Kami berikan himbauan, kami tegur Tuhan dan supaya kita makin bersama dalam negara. Tuhan berkati pribadi Tuhan, orang yang melangkah, jaga jauhkan dari segala kecelakaan maut ya Tuhan. Engkau sayangi Tuhan, engkau lindungi Tuhan dimanapun dia berada. Berkati Tuhan, hamba-Mu ini bersama keluarganya Tuhan, dan menyertai Tuhan. Berkati Tuhan agar supaya Tuhan kedepannya nanti lebih utama keselamatan dan biar melalui hari ini Tuhan teguran kami kepada hamba-Mu bisa disampaikan kepada keluarga, teman-teman dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang selalu beracara atas setiap pribadi Tuhan. Dalam nama Tuhan.
bagus ya seorang polisi yang ikut mendoakan orang yang mungkin juga ya kalau dia merasa bahwa orang itu layak didoakan dan orang itu mau, ya kenapa enggak kan? Jangan nanti kalian anggap bahwa ini kristenisasi, jangan ya. Baik teman-teman, demikian aja video reaction kita kali ini. Karena kalian suka, kalau kalian suka silahkan beri like untuk video ini. Kalau kalian suka tentang konten-konten di channel saya, silahkan subscribe dulu. Bagi yang belum nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.